dari kursi bar ke balik jeruji besi. Baiklah, kamu selalu paling berhak, dan aku butuh kamu untuk tenang. Memang aku merasa berhak. Aku kehilangan ponsel dan dompetku. Aku tidak peduli. Kami akan membahas bagaimana perkelahian besar di Jolly Rogers membuat 3 orang ini kebablasan dan berakhir di penjara daerah. Jadi kalian harus keluar dari gedung sekarang, atau semuanya akan masuk penjara. Masih ada lagi. Apa? Kalian akan menangkap kami. Karena apa? Dia menolak untuk pergi, dan kamu juga. Tidak, saya siap. Kamu akan segera pergi. Ini adalah Law and Crime yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Tinju beterbangan. Orang-orang didorong ke meja. Itu benar-benar perkelahian besar. Pemiliknya ingin 3 orang ini keluar. Tapi tentu saja, saya tidak akan meliput kasus ini jika itu benar-benar terjadi. Ini tanggal 25 Mei 2025. Kami berada di Morgan County, Missouri, di sebuah bar bernama Jolly Rogers yang terletak di Pop Drive. Saat itu hampir tengah malam dan suasana di bar tampaknya tidak terlalu ceria. Sebaliknya, ketegangan cukup tinggi. Hei, Kalian tidak akan dipercaya. Tidak. Tidak, apa? Hei, kamu. Belum pernah. Kenapa kamu lari? Kamu banyak banget. Ayo, senior yang lebih tua, ceritakan kenapanya. Seru banget. Halo, aku tidak akan di sini. Pergi ke sampingmu. oke. Hei, pria ini tidak mabuk. Saya tidak mabuk. Apakah dia sedang bekerja? Menurut laporan insiden kantor Sheriff Morgan County, ketika para petugas sheriff tiba di Jolly Rogers malam itu, mereka diberitahu bahwa beberapa karyawan telah mengunci diri di dapur karena terjadi perkelahian besar. Laporan tersebut menyatakan, kami diberitahu bahwa perkelahian sudah selesai dan sekelompok orang meninggalkan Jolly Rogers lewat jalur air dengan perahu mereka. Laporan tersebut juga menyatakan, saya diberitahu bahwa seorang perempuan yang kemudian diidentifikasi sebagai Nicole Patricia Kaskin terlibat dalam perkelahian dan kemudian menyebabkan beberapa keributan dengan para karyawan, sehingga mereka mengunci diri di dapur. Saya bahkan tidak mengenali gadis itu. Saya melihat ke tanah. Gadis itu sendirian di lantai. Ini agak aneh. Saya hanya senang bahwa itu bukan masalah besar. Jadi, pada dasarnya, Yang ini, yang satunya lari keluar. Dan mereka didorong terus dan ditinggalkan di sini. Oke. Lalu apa yang aku lakukan? Aku masuk, aku mendengarnya, dan aku hampir keluar. benar. Kamu tidak akan mendengar itu dariku. Tidak. Yang kami ingin tahu hanyalah kami ingin melihat rekaman pengawasannya. Kami tidak tahu siapa yang mencuri ponsel atau dompet kami. Eyo. Dengar, bagaimana kita tahu itu? Bagaimana kita tahu siapa yang mencuri ponsel dan dompet kita? Aku akan masuk sekarang. Oke, jadi aku tidak tahu. Tidak, aku tidak bermaksud menyentuhnya. Maafkan aku. Yang salah adalah, kita berlima sudah capek-capek ke sini. Karena orang-orang bersikap kekanak-kanakan. Tidak. Kita sudah mereka mengkuli. Halo, kita semua cuma ada kapal. Menurutmu apa yang mereka lakukan? Aku tidak tahu. Halo, kamu tidak akan tertipu atau bagaimana? Lihat aku seorang wanita. Kamu tidak perlu melihat dia. Oke. Ayo kita pergi ke tempat terakhir dan bicara dengan teman-teman, karena hanya itu yang ingin dia bicarakan dengan kita. Kamu dan aku. Oke, ya Pak. Sekali lagi, kita bukan orang-orang yang melarikan diri. Alasan kenapa kita tidak melarikan diri. Aku tidak akan tahu sampai aku pulang. Itu seorang pria terhormat. Dan aku sudah dijatuhkan di gereja 3 kali. Lihat itu. Ini gila. Ini adalah sebuah contoh. Oleh karena itu, Law and Crime telah mendapatkan rekaman kamera pengawas dari bar yang menunjukkan seluruh perkelahian. Sekitar pukul 11 malam, Anda bisa melihat semua orang menari, minum, dan bersenang-senang. Kurang dari 40 menit kemudian, Anda bisa melihat di sisi kiri layar Anda, salah satu karyawan sedang berbicara dengan seorang pelanggan. Dan tampaknya, pelanggan tersebut mulai meniru karyawan itu. Lalu, sekitar 10 hingga 15 detik kemudian, beberapa langkah dari sana, Anda bisa melihat aksi dorong-dorongan. Sayangnya, rekaman kamera pengawas yang kami dapatkan tidak memiliki audio, tapi menurut saya, kemungkinan orang-orang juga berteriak dalam video tersebut. Lalu, Anda bisa melihat seorang pria didorong. Dia jatuh ke tanah, dan ketika dia bangun lagi, perkelahian besar pun terjadi. Orang-orang didorong ke meja, kursi-kursi terbalik. Kejadiannya benar-benar memanas. Dari sudut kamera di lantai utama, kita bisa melihat lebih dekat. Dan dari sudut itu, pukulan-pukulan beterbangan. Bahkan seorang pria terlihat jatuh dari kursi rodanya.
Pemilik Jolly Rogers dilaporkan mengatakan kepada petugas sheriff bahwa dia tidak berada di tempat saat perkelahian terjadi, tetapi dua karyawannya menjelaskan bahwa kelompok orang yang masih berada di bar itulah yang menjadi alasan perkelahian itu pecah. Jadi saya tidak tahu banyak selain saya datang ke Kansas untuk pertama kalinya dalam 19 tahun dan tidak pernah punya masalah. Oh iya. Halo? Ya. Saya rasa itu mungkin telah memunculkan yang terbaik dari beberapa orang. Orang. Atau yang terburuk. Itu saja yang saya tahu. Tapi bagaimanapun, saya hanya ingin datang untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda pertama-tama. Wah, ketemu kamu di sini. Ya. Adalah syaratnya itu benar. Tidak, kamu tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Beberapa dari mereka dipukuli oleh orang lain. Sialan. Hanya karena kamu mencari tahu tentang seseorang, bukan berarti kamu bisa tahan dengan mereka. Aku rasa tidak begitu. Aku suka sekali. Sampai jumpa teman-teman. Mulut pria di kursi roda itu berlumuran darah. Aku tidak tahu. Dia memukul wajahku saat tanganku ada di saku. Dia di mana? Dia sudah pergi? Dan juga mereka punya rekamannya. Dia mungkin sudah mengambil dompet dan ponselku karena aku juga dirampok pada saat yang sama. Kamu bawa tasnya, ada waktu sebentar? Mereka yang bicara dengannya, dia sudah bersama mereka cukup lama. Pada dasarnya, yang ini. Kita akan tangani orang ini karena dia kelihatannya cukup merepotkan. Lalu, apa yang sedang aku lakukan? Aku tidak berniat menuntut dia. Kamu tidak akan berdebat denganku. Kamu bisa berdebat dengan dia, tapi Kamu akan. berujung di borgol. Kamu akan berujung di borgol. Tidak, yang kami ingin tahu hanyalah kami ingin melihatnya. Dengar teman-teman. Jadi kami tidak dengar. Siapa namamu? Bagus. Oke, jadi aku tidak membawa ponselku. Jangan sentuh aku. Aku tidak bermaksud menyentuhnya. Maaf, aku tidak punya. Ponsel atau Masalahnya adalah kita berlima langsung ke sini karena orang-orang bersikap kekanak-kanakan. Kita sudah melayani mereka dan mereka malah dipukuli. Kita tadi menunggu. Apa yang ada di perahu itu? Menurutmu, apa yang mereka... Gak tahu. Bro, aku nggak bawa ponsel atau apa-apa. Lihat aku. Aku seorang perempuan. Kamu nggak perlu melihat dia. Oke. Pergi ke sana, bro. Enggak, kita memang Bukan orang-orang yang ingin. melarikan diri dan bicara dengan pria itu. Karena itu saja yang dia inginkan. Hanya ingin bicara denganmu. Mari kita bicara berdua. Baik ya Pak. Ayo ke sini, kita bicara. Ya maaf bro. Oh maaf, oke. Jadi ceritakan apa yang terjadi. Oke, cewek itu. Biar aku lihat. Yang ini di sini. Dia sudah di sana selama 1 jam sekarang. Gadis yang lain dia bawa senjata. Jadi bagaimana kalau... Siapa namamu? Namaku Tim, Tennessee. Kalau kamu perlu tahu, aku akan kasih KTP-ku. Tapi mereka mencuri dompet dan ponselku. Siapa? Aku tidak tahu. Mereka pasti punya rekamannya di video atau kamera pengawas. Itu yang istri saya bilang. Jadi kamu mengerti maksud saya kan? saya tahu, itu yang semua orang terus katakan pada saya. Jadi saya ke sana. Saya ada di kamar mandi pria. Saya keluar. Ada seseorang yang marah-marah, lalu dia kabur. Dia pakai rompi Jolly Rogers, tapi mereka bilang dia sudah tidak di sini lagi. Tapi mungkin juga tidak. Kamu tahu, saya tidak tahu soal itu. Kamu akan melihat semuanya. Kamu akan melihat semuanya di video. Jadi kami berdiri di sana. Ada sekelompok pria parubaya, tunggu. Aku rasa usiaku 50-an. Aku 35. Aku 35 tahun. Dan mereka semua marah karena ada seorang wanita keluar dan ada seorang gadis yang lewat. Aku cuma bilang saja, semacam pertengkaran. Tidak harus pertengkaran, tapi diskusi. Dan aku tidak tahu. Aku sangat bersyukur tidak dipukul di kepala oleh seseorang. Ya, kamu bisa lihat sendiri. Tapi apa yang memulai pertengkaran itu? Itu, tepat di sana. Orang itu memukul kepalaku. Tapi kenapa dia memukulmu sih? Karena dia marah karena pacarnya ada di kamar mandi dan cewek-cewek itu mau masuk. Dan aku bilang, ada cewek yang sakit di dalam. Dan dia marah karena Bill yang merupakan suami dari cewek itu masuk ke sana. Cowok ini atau siapa gitu? Iya. Dia masuk ke sana untuk menjemput istrinya. Membawanya pulang. Dia marah karena ada laki-laki di kamar mandi atau apalah. Lamuk-lamuk. Dan itu memang benar-benar yang terjadi. Lalu semuanya jadi makin parah dari situ. Kamu akan lihat semuanya di video. Masalahnya dengan video itu. Tapi saya ingin tahu siapa yang mencuri dompet saya. Kamu bisa lihat apa yang terjadi, tapi kamu tidak bisa mengenali orang hanya dari video. Permisi. Halo. Orang-orang ini. Kecuali mereka punya salinannya. Kecuali mereka punya salinan KTP mereka. Kecuali mereka punya salinan KTP mereka. Mereka, satu orang menahan dia saat dia dipukul di kepala.
dan dia minta maaf atas itu. Dia bilang, "Bro, gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi gue rasa sebenarnya orang ini di sini." Enggak. Dia yang melakukannya. Dia bilang, "Aku nggak akan menahanmu, tapi aku nggak tahu apa yang sedang terjadi. Dia bilang, Aku sebenarnya bahkan nggak benar-benar berusaha melindungimu. Bro. Aku cuma melakukan. Aku nggak melakukan apa yang aku cuma berniat. Aku nggak keluar. Itu yang aku maksud." Ya. Dengan tangan di saku celana. Aku bahkan nggak mau ikut campur, tapi aku malah dipukul di kepala sama seseorang. Lalu dia lari dan naik ke kapalnya. Itu kapal jenis apa? Aku nggak tahu. Maksudku, mereka ada di bawah. Mereka sebenarnya ada di ujung sana. Ada petugas patroli perairan yang sedang menuju ke sini. Maksudku, ya begitulah adanya. Kalau aku cuma ambil ponselku dari saku, aku mungkin nggak terlalu peduli. Tapi maksudku, Aku agak, bagaimana akhirnya mereka mendapatkan dompetmu? Ya, waktu aku dipukuli, kamu, tentu, bukan begitu. tapi itu menyenangkan. Dompetku ada di sana. Ponselku dan dompetku atau apa gitu. jadi mereka ambil ponselnya juga. Jadi kita bahkan nggak punya cara untuk menelpon supaya bisa dapat tumpangan pulang dengan transportasi. Aku nggak mau cowokku dipukuli. Jadi kamu nggak punya cara apapun, kamu nggak punya iPhone. Aku nggak tahu. Bukan. Dan mungkin aku bisa melakukannya saat aku sampai di rumah. Atau pinjam salah satu ponsel anakku atau semacamnya. Benar, itu yang ingin ku sampaikan. Sekarang, Pada titik ini, sudah lewat tengah malam. Pemilik Jolly Rogers ingin kelompok ini pergi. Jadi, mari kita lihat apakah mereka akan mendengarkan sekarang setelah petugas sheriff mengatakan mereka akan ditangkap jika tidak pergi. Saya rasa dia sedang berbicara dengan pemiliknya untuk mengetahui apa yang ingin dilakukan terhadap orang-orang ini. Halo? Saya akan mengirim email. Hello? Tidak, saya tidak punya. Saya tidak akan mengirimkannya ke sini. Apakah kamu akan melakukannya? Saya bisa mengirim mereka keluar, ya. Aku punya peluru. Itu yang aku maksud. itu yang aku maksud. Kita harus pergi. Itu saja seperti... Kita nggak bisa masuk ke sana. Aku cuma mau nomorku. Dia mau membalas yang ini. Dia mengambil semua. Kalau kami mau memberlakukan larangan masuk kembali, artinya kamu nggak bisa kembali. Seperti kamu nggak bisa kembali ke ponselku dan... Kacamata semuanya Agati. Orang ini sialan, aku bilang. Enggak sayang. Cewek brengsek ini. Itulah yang akan terjadi. Dan temanku yang di kursi roda itu bibirnya berdarah sambil bilang, itu suamiku, bolehkah aku? Itu sekumpulan... Tolong jangan ganggu aku sebentar saja. Kami punya cukup mobil patroli untuk menangkap siapapun karena masuk tanpa izin. Ayo kita lakukan. Dengar, tanya Cheers. Kamu harus... Oh, mereka yang bertanya. Sampai jumpa. Pergi, lakukan. Yang akan terjadi adalah semua orang akan dikenai larangan masuk kembali. Saya tidak di sini untuk berdebat. Kamu tidak perlu membayarnya. Kami datang ke sini untuk bermain. Maksudku, menurutmu bagaimana? Menurutmu bagaimana? Kamu serius? Kamu bercanda? Aku tidak punya ponsel atau dompet. Salah satu dari orang terakhir itu... Aku tanya sekali lagi. Aku tahu. Tapi tolong, sekali lagi. Pergilah. Kami sedang mencoba membangunkan anak ini. Aku tahu. Itu peringatan terakhir. Keluar dari gedung. Dia, pukul dia. Dia, Dia, apa kamu benar-benar ingin masuk penjara atau kamu ingin pergi? Kenapa aku ditangkap? Dia sudah menyuruh kalian pergi 3 kali sekarang. Kami tidak akan pergi. Dan dia akan pergi. Dia, tapi sekarang kita adalah patriot. Tapi bagaimana kita mengajukan tuntutan terhadap seseorang yang memukulmu di kepala? Mereka mencuri ponselmu dan barang-barangmu. Bagaimana? Ya, kita akan membutuhkan. Kita akan mengurus itu. Apakah Anda punya kartu nama atau semacamnya? Berikan saya kartu Anda. Itu saja yang ingin saya tahu. Saya juga butuh Anda, saya tahu. Saya akan mengendalikan. Baik, Kamu sangat merasa berhak dan aku butuh kamu untuk tenang. Memang aku merasa berhak. Aku kehilangan ponselku. Aku tidak peduli. tidak ada ponsel di sini. Tidak, aku tidak. Aku mengerti. Jadi kamu harus keluar dari gedung sekarang atau semua orang akan masuk penjara. Masih ada lagi. Bawa. Aku. Nicole Kaskin ditangkap karena masuk tanpa izin, mengganggu ketertiban umum, dan melawan penangkapan. Tuduhan terakhir tampaknya berasal dari perilaku Nicole saat dia sedang diantar ke mobil deputi sheriff. Yang berikutnya akan ditangkap. Aku sangat menyukainya. Aku tidak pernah bilang aku tidak ingin bersamamu.
Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Tidak, Kamu tidak melakukannya. aku sudah bilang aku tidak punya kesabaran untuk duduk di sini dan berdebat. Aku tidak punya ponsel. Dompetku dicuri dan sekarang aku akan ditangkap. Kamu nggak perlu membukanya sekarang. Tolong, mari kita jalan ke sini. Di sini tidak ada undangan tinggi. Oke. Kamu bisa buka borgolku sekarang. Tidak, kita akan masuk penjara. Aku kehilangan ponselku. Aku mengerti itu. Dan aku sudah memberimu banyak kesempatan untuk pergi. Jadi kita bisa bicarakan itu nanti. Tidak, kamu tidak melakukannya. Ya, ayo pergi. Kamu berhasil. Hati-hati melangkah. Ayo pergi. Aku tidak punya... Ayo pergi. Berhenti, berhenti saja. Ayo pergi. Berhenti saja. Bro. Berhenti. Oke. Oke, mari kita berhenti. Aku benar-benar sedang di kamar mandi bersama gadis yang sedang bicara itu, mencoba membantunya keluar dari situasi itu. Aku percaya. Dan kemudian aku... Halo, saat aku memberimu beberapa kesempatan untuk pergi. Setelah aku bilang kalian masuk tanpa izin. Aku hanya mencoba mengambil ponsel dan dompetku. Kenapa kamu menangkapku? Kamu sendiri yang minta. Tidak, aku tidak minta. Aku memintamu untuk melakukannya. Oke, ayo kita berhenti. Kita di sini saja. Kita bisa bicara nanti. Gimana? Kamu tahu, aku seorang perawat terdaftar dan ini memang pekerjaanku. Dan tadi aku di kamar mandi mencoba membantu gadis ini yang muntah-muntah parah. Kamu sadar itu? Kan? Apa yang kamu tuduhkan? Itu saja. Tidak, aku mengerti, aku tahu. Oke, tapi tolong bilang saja padaku, aku akan... Aku akan bilang sebentar lagi. Masuklah. Tolong bilang sekarang sebelum aku masuk. Bilang sebelum aku masuk. Masuk tanpa izin, masuklah. Tolong bukakan borgolku ya. Kamu punya 5 detik untuk masuk, atau aku akan semprot kamu dengan semprotan merica. Tolong bicara padaku ya. Tolong jangan semprot aku dengan semprotan merica ya. Tolong, oke? Jadi masuklah. Masukkan kakimu ke dalam mobil. Aku kehilangan ponselku. Aku mengerti itu. Tolong jangan mengejekku. Tidak. Kenapa? Kamu. Menurut laporan pelanggaran Nicole, para petugas sheriff mencatat hal ini. Saya harus membantunya naik ke atas bukit sambil memeganginya. Ketika kami tiba, dia tidak mau sepenuhnya masuk ke dalam mobil. Saya harus memintanya beberapa kali untuk memasukkan kakinya ke dalam kendaraan. Dia tidak mematuhi, jadi saya membantunya dengan mengangkat kakinya dan mendorongnya ke dalam kendaraan. Tapi begini, Nicole Kaskin bukan satu-satunya yang ditangkap. Kami pergi. Jangan sentuh mobilku. Aku tidak menyentuh dia. Apa kamu lihat aku menyentuh? Itu? Ya, tidak. Apa kamu menyentuh siapapun? Tidak. Dia tidak memegang siapapun. Kita hanya memberi label. Pergi. Kenapa dia mulai kontraksi? Aku tidak tahu. Jangan tangkap aku. Apa gunanya? Dia sendiri yang cari gara-gara. Dia sendiri yang cari gara-gara. Dia bilang dia tidak mau pergi. Tapi kita tidak, mungkin dia sedang tidur. Hei, Pergi ke mobil. Jangan tangkap saya. Baiklah. Orang berikutnya. Orang berikutnya yang akan ditangkap adalah orang berikutnya yang tidak meninggalkan gedung ini. Tidak, bisakah saya minta kartu nama Anda? Saya akan memberi Anda 1 menit. Maukah Anda? memberikan satu kepada kami. Apakah dia benar-benar akan ditangkap? Dia mau menangkap saya karena apa? Dia menolak pergi. Dan kamu juga. Tidak, saya sudah siap. Kamu akan segera pergi. Tidak, saya ingin tahu. Lihat Anda di atas sana. Saya tidak menolak untuk pergi, tapi saya bertanya, kalau begitu sebaiknya kamu mulai berjalan. Tapi bagaimana dengan ponsel saya yang hilang dan kacamata saya? Terus berjalan. Saya minta bantuan, oke? Ya, kalau kamu mau, kamu akan... Aku jalan ke arah sini. Ya, Aku sedang berjalan. Ke arah. sini. Apa yang harus kulakukan dengan ini? Apa yang sedang kulakukan? Boleh aku mengambil foto? Letakkan tanganmu di belakang punggung. Aku berjalan ke arah sana. Terlambat. Kalau kau mau bilang sekarang, sekaranglah waktunya. Tapi aku berjalan ke arah yang kau suruh aku jalani. Apakah semua orang punya ini? Harus didobel. Kenapa? Kamu pakai kunci ganda. Itu karena aku berjalan ke arah sini. Kamu berjalan ke mobil. Kamu akan masuk penjara. Aku sedang berusaha. Dia memintaku berjalan ke arah ini, dan aku sudah melakukannya. Dan aku bertanya, apa yang harus dilakukan tentang ponselku yang tidak ada padaku dan kacamata yang hilang. Teman-teman Nicole, Katina K. Arnold dan suaminya, William Dale Arnold, juga ditangkap. William dilaporkan mengatakan kepada petugas bahwa dia akan pergi bersama istrinya.
Menurut dokumen pengadilan, kutip, William harus ditahan karena menunjukkan tanda-tanda ingin berkelahi saat dia mendekati Deputi M. Cohen. Saat dia mendekat, Kopral Judd mendorongnya menjauh, dan ketika dia mencoba mendekat lagi, Kopral Allen menahannya dan menangkapnya. Bukankah Anda yang meminta saya berjalan ke arah ini? Apakah Anda meminta saya berjalan ke arah ini? Dan saya melakukannya. Dan kemudian dari situ, alih-alih membiarkan saya berjalan, Anda memborgol saya. Oke. Jadi sebenarnya saya diborgol karena apa? Kamu akan masuk penjara karena masuk tanpa izin. Tapi saya bilang, mereka sudah 3 kali memintamu pergi, dan kamu tidak pergi. Dan saya sedang berjalan ke arah yang kamu minta. Dan saya bertanya padamu, apa yang harus saya lakukan untuk melaporkan ponsel dan kacamata saya yang hilang? Ya, kamu akan punya semua kesempatan itu. Saya tidak terus berjalan saja. Jadi, Lihat, aku terus berjalan ke arah yang kamu minta. Ya, kita masih jalan ke arah sana. Masih melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kamu lakukan karena aku sudah menurut. Oke. Apakah kamu memintaku untuk berhenti? Dan, Apakah kita akan maju? Ya, Meskipun aku maju seperti yang kamu minta, ini menyenangkan. putar kepalamu ke kiri. Putar kepalamu ke kiri. Itu bukan masalah besar. Saya ingin mengambil. Uang sialan saya kembali. Saya masuk. saya sedang mencoba. Kamu mau mencuri uangku? Oke, kamu kena 3 karena masuk tanpa izin. Iya. Keluarga Arnold didakwa dengan pelanggaran tingkat 1 karena masuk tanpa izin dan mengganggu ketertiban umum. William juga menghadapi dakwaan tambahan karena melawan penangkapan. Pasangan suami istri tersebut dilaporkan ditahan di penjara Morgan County, masing-masing dengan jaminan sebesar $5.000. Sedangkan jaminan Nicole Kaskin dilaporkan ditetapkan sebesar $10.000. Ketiganya dibebaskan dari penjara keesokan harinya setelah membayar jaminan masing-masing. Kasus ini sejak itu telah ditutup. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di episode Inside the Crime kali ini. Saya Elizabeth Milner, dan kita akan bertemu lagi di sini besok dengan kasus lainnya.